Shalom. Selamat hari Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu yang khusus pada hari ini. Sekaligus kita juga sama-sama akan memperingati merayakan sakramen perjamuan kudus ya di dalam ibadah Minggu pada sore hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam ibadah Minggu pada hari ini yaitu menantikan Kristus. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, tatkala kita menjalani kehidupan hari ke hari, maka kita dapat melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan itu, perjalanan iman kita senantiasa diwarnai dengan penantian. Hampir dibilang ada banyak hal dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari yang namanya penantian atau menunggu. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelum bersinggungan dengan bagian itu. Misalnya, tatkala kita sedang menunggu seseorang, di sana juga kita melakukan, atau kemudian kita juga ada di dalam penantian, atau kemudian juga kita menunggu seseorang yang kemudian kita kasihi. Misalnya anak yang kemudian di dalam kandungan kita harus menanti selama kurang lebih 9 bulan. Kita harus menanti anak itu lahir. Ataupun kemudian kalau kita berpergian juga, kalau kita mau naik pesawat juga, kita juga harus menunggu di sana. Ya. Apalagi kalau kemudian pesawat itu dinyatakan delay, ya, maka kita di sana akan menunggu atau kemudian kita menanti. Di dalam Alkitab juga kalau kemudian kita juga menelusuri, kita mencermati dengan baik, juga ada tokoh-tokoh yang kemudian juga di dalam masa-masa penantian juga yang kemudian akhirnya di dalam masa-masa penantian itu berujung pada keputusan-keputusan yang kemudian harus diambil di dalam kehidupan mereka. Misalnya kayak Abraham yang sudah dijanjikan keturunan tapi belum kunjung datang, lalu kemudian membuat keputusan. Demikian juga dengan kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam perjalanan hidup kita juga ada dalam masa-masa yang demikian. Oleh sebab itu, kalau kita berada di dalam masa itu, maka kita juga akan pasti pernah mengalami yang namanya kemungkinan kita mengalami jenuh, kemungkinan kita mengalami yang namanya rasa bosan dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam dunia yang kemudian semakin dinamis, di mana kita kemudian juga tergoda atau digodai dengan materialisme, kita juga tergoda dengan yang namanya hedonisme, kita juga tergoda dengan yang namanya relativisme, yang kemudian membuat setiap kita atau banyak orang kemudian mulai kehilangan pengharapan mereka. Tak luput kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam atau hidup di tengah-tengah dunia yang sedemikian rapuh, sambil kemudian kita menantikan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka pada sore hari ini saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari untuk kemudian melihat bagaimana kemudian Rasul Paulus menasihati anak kekasihnya yaitu Titus.
untuk kemudian mengemban tugas yang tidak gampang, di mana dia harus mengatur, memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin jemaat Tuhan. Tidaklah mudah bagi seorang Titus yang tak kala waktu itu baru ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita terdapat di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam TD2. Demikian firman Tuhan. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkah dan menampakkan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari kesehari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kemudian kita melihat surat dari Rasul Paulus kepada anak kasihnya, anak terkasihnya yaitu Titus, yang kemudian ditugaskan untuk kemudian memilih para penatua, para pemimpin-pemimpin jemaat, orang-orang yang kemudian akan mendapatkan mandat khusus mengemban pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang kemudiannya nanti ketika dipilih, mereka akan mengatur, mereka akan memimpin umat Tuhan yang ada di Kreta. Namun menarik yang menjadi persoalannya di sini adalah bahwa kalau kemudian kita melihat bahwa orang-orang yang ada di Kreta itu dari latar belakangnya sepertinya mereka itu adalah bukan orang yang kemudian secara alamiah adalah orang-orang yang memang siap untuk ditugaskan mengemban tugas itu. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk mengemban tugas itu. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kemudian ketika Rasul Paulus memerintahkan Titus untuk kemudian meminta Titus memilih dan kemudian menunjuk orang-orang yang kemudian nanti akan mengatur jemaat Tuhan yang ada di Kreta atau gereja Tuhan yang ada di sana. Mengapa demikian? Kita dapat melihat bagian itu di dalam pasal 1, bahwa ternyata adalah orang-orang yang ada di Kreta itu adalah terkenal dengan reputasi atau kemudian terkenal dengan moralnya yang sangat buruk. Ya, di ayat yang 1 kita melihat ayat 10 dan seterusnya di sana dinyatakan dengan sangat jelas, apalagi di ayatnya yang ke-12, mereka adalah orang-orang yang selalu berbohong. Bahkan lebih sadis lagi Rasul Paulus menyebutkan di sana mereka adalah sebagai
sebagai binatang buas yang jahat, pelahap yang malas, dan lain sebagainya. Mereka juga menggagalkan, mereka juga mengacaukan keluarga-keluarga. Maka ini menjadi satu pergumulan yang kemudian dialami oleh Titus tatkala dia diperintahkan, dia ditugaskan oleh Rasul Paulus untuk mengemban tugas ini. Oleh sebab itu di dalam bagian sebelumnya, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita dapat melihat di sana bagaimana kemudian Rasul Paulus memberikan instruksi kepada Titus tentang bagaimana kemudian dia harus mengatur, tentang bagaimana kemudian dia harus melakukan tugas itu, mengemban tugas itu dengan baik. Bagaimana ia memilih supaya mereka, orang-orang yang terkadang dipilih, mereka mampu untuk menjalankan tugas mereka, melakukan perbuatan-perbuatan yang sehat, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang tentunya didasari atau dilandasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam teks yang kita baca pada sore hari ini, di dalam pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, di sana Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan telah dinyatakan kepada semua manusia, dan kasih karunia ini mengajarkan orang percaya untuk kemudian meninggalkan segala kefasikan duniawi, hidup di dalam bijaksana, hidup di dalam keadilan dan kebenaran, dan hidup di dalam kesalehan, beribadah kepada Tuhan. Maka bagian yang pertama yang kita mau renungkan melalui teks atau melalui tema yang kita renungkan pada sore hari ini, yaitu bagaimana orang-orang di sana kemudian menjalankan kehidupan mereka di dalam anugerah Allah. Menarik di sana kemudian kita melihat ada kata kasih karunia. Kasih karunia tersebut merujuk pada anugerah Allah yang aktif untuk kemudian menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Maka kasih karunia adalah fondasi utama bagi kehidupan orang percaya. Kasih karunia adalah menjadi satu fondasi yang kokoh bagi kehidupan orang beriman, bagi setiap anak-anak Tuhan, untuk kemudian menjalankan kehidupan mereka yang didasarkan pada keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan, menjalani kehidupan rohani mereka, menjalankan relasi mereka, hubungan mereka antara sesama, dan terlebih hubungan mereka dengan Tuhan. Inilah yang Rasul Paulus ingatkan, yang Rasul Paulus tegaskan kepada Titus, supaya kasih karunia yang menyelamatkan yang sudah dinyatakan kepada semua manusia itu dapat dijalankan, itu dapat dilakukan, dapat dilaksanakan di dalam kehidupan mereka, di dalam segala kesalehan mereka, di dalam segala kebijaksanaan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Anugerah keselamatan yang sudah mereka terima itu tidak mereka jalani dengan sia-sia. Mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bagaimana harus menjalani kehidupan yang bijaksana. Mereka tahu bagaimana harus menjalankan kehidupan dengan adil dan benar. Bagaimana mereka menjalankan kehidupan dengan kesalehan. Nah, ini kebanyakan dari kita sebagai anak-anak terlalu murah keselamatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga terus menerus
menjalani kehidupan yang nyaman dengan keberdosan kita, hari ke hari dalam kehidupan kita jalani seolah-olah kita adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Ada banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, oh ya sudah, saya sudah selamat, maka saya menjalankan kehidupan saya yang menurut apa? Menurut versi saya sendiri, menurut mau-maunya saya, atau saya sudah selamat, nah apa-apa. Hari ini salah, minta ampun, besok melakukan lagi, dan seterusnya, begitu seterusnya. Namun keselamatan yang ada dalam bagian ini yang kita renungkan pada saat ini tidaklah demikian, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang berkasih. Keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita itu harus kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan penuh bijaksana. Kita dapat menjalani hidup di dalam keadilan, dalam kesalehan, di dalam ibadah kita. Ibadah kita bukan sekedar kita hadir dalam persekutuan, kita nyanyi-nyanyi, kita dengar firman Tuhan. Tapi adalah ibadah kita adalah bagaimana kita menjalin, kita membangun hubungan, relasi kita dengan Tuhan, berdampak kepada relasi kita dengan sesama. Maka yang menarik di sini adalah karya keselamatan juga mendidik. Memberikan pengajaran. Maka kata mendidik di dalam konteks Yunani kuning menunjuk pada proses disiplin, pada proses pembentukan karakter. Supaya hari ke hari kita semakin menyerupai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan hari ke hari kita malah makin menjauh dari Tuhan. Oh yang penting saya sudah melayani, saya sudah melakukan tugas, setelah itu sudah selesai. Tidaklah demikian, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih. Maka pendidikan atau pengajaran yang dimaksud di dalam bagian ini adalah bagaimana kemudian anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada setiap kita itu tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa kita, tidak hanya menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari segala kefasikan kita, tetapi juga mendidik di sini juga mengajarkan bahwa keselamatan itu juga menguduskan kita. Keselamatan itu juga menyucikan kita, sehingga menuntut setiap kita orang percaya dapat bertumbuh di dalam proses menuju kedewasaan rohani melalui ketaatan dan pembaruan hidup melalui Roh Kudus. Maka dengan demikian bapak saudara-saudari, anugerah bukan hanya bersifat deklaratif, akan tetapi juga anugerah Tuhan itu bersifat transformasi, mengubahkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kemudian menghasilkan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yaitu hidup di dalam pengharapan. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan menantikan, ada frasa menantikan penggenapan pengharapan. Bagian ini menjelaskan bahwa ada satu penantian yang aktif dari kehidupan orang-orang beriman. Maka keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan memberikan pengharapan kepada kita untuk kemudian kita tidak menjalankan kehidupan kita secara pasif,
Tetapi bagaimana kemudian kita aktif di dalam masa-masa penantian itu? Kita menjalankan kehidupan kita beriman, iman yang hidup, bukan iman yang berserah pada nasib dan lain sebagainya. Iman yang aktif kita bertumbuh di sana. Iman yang sejati, ibu bapak saudara-saudara, yang tidak terpisah dari pengharapan. Iman yang sejati selalu adalah bagian yang utuh dari pengharapan, sehingga orientasi kehidupan orang percaya itu hanya didasarkan pada kehendak Kristus. Sebagaimana kemudian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat kita Tesalonika juga, di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa pengharapan yang sejati itu menghasilkan kesetiaan di dalam pelayanan dan juga di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap kita sebagai orang percaya. Sehingga kemudian di dalam masa-masa penantian, hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kita terletak kepada Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Besar. Dia adalah Juru Selamat kita. Maka ini menegaskan bahwa ada satu pengakuan tentang keilahian Kristus di dalam kehidupan kita, di mana Kristus yang bertahta di atas kehidupan kita, Kristus yang berotoritas menuntun memimpin setiap kita, sehingga kita tetap menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bukan menjalankan apa yang kita mau, hidup sesuka-suka kita. Itu sebabnya pengharapan orang percaya tidak berakar pada situasi dunia yang ada di sekeliling kita, tapi pengharapan orang percaya itu berakar pada janji Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka itu di dalam pengharapan berarti bagaimana kita menantikan Kristus dengan segala kesetiaan kita, menantikan Kristus dengan segala kekudusan hidup yang kita jalani dari hari ke hari, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang berbuat baik, yang muncul, yang keluar dari hati kita yang tulus, hati kita yang mengasihi Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus menyatakan di ayat yang ke-14, perbuatan baik kita bukan karena kewajiban, supaya tatkala kita berbuat baik maka kita diselamatkan. Tidaklah demikian, ibu bapak saudara-saudari, anak-anakku yang kekasih. Perbuatan baik kita karena anugerah Allah yang telah kita terima, yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, maka kita melakukan perbuatan baik itu, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kekristenan berbeda dengan yang lain di luar sana. Kalau di luar sana berbuat baik untuk itu, tapi kita sudah menerima itu, kita sudah mendapatkan anugerah itu, kita sudah memperoleh kasih karunia itu, maka kita lakukan tugas kita. Penantian itu didasarkan pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Ini juga yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita sebagai anak. Jangan sampai kita kemudian berbuat dan melakukan Yesus tersalib terus di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kemudian kita melihat dia juga, ya memang demikian juga. Kita selalu menyalahkan Kristus dengan perilaku kita dan tindakan kita.
Itu sebabnya seorang teolog mengatakan, yaitu Herman Bavinck mengatakan bahwa Kristus bukan hanya dasar keselamatan, tetapi ia adalah teladan dan tujuan akhir dari umat Allah. Maka Kristus menjadi bagian yang paling sentral di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, sebagai orang percaya. Maka pengharapan Kristen bukan sekedar impian, bukan hanya sekedar angan-angan. Tidaklah demikian. Pengharapan Kristen adalah kepastian akan pengharapan yang di dalam Kristus, pengharapan yang berakar pada janji Allah yang senantiasa setia memelihara kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, di ayat ke-15, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam menanti Kristus, yaitu hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam kehendak Tuhan. Di sana ada 3 kata kerja yang Rasul Paulus tuliskan di dalam teks yang kita baca tadi, yaitu beritakanlah, nasihatilah, yakinkanlah. Itu adalah kata perintah langsung yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus dan juga kepada orang-orang yang kemudian nanti akan dipilih, yang akan ditentukan oleh Titus untuk mengemban tugas pelayanan. Maka kata perintahkanlah, kata nasihatilah, kata yakinkanlah, ini adalah merupakan perintah yang terus-menerus harus menjadi satu keutuhan di dalam bagian tubuh Kristus, gereja Tuhan, di dalam menjalankan tugas pelayanan yang diemban, sehingga kehidupan mereka tidak lagi menuruti kefasikan dunia yang ada di sekeliling mereka, tetapi mereka akan menjalani kehidupan yang penuh bijaksana, penuh keadilan, dan juga di dalam peribadatan yang tulus, hidup di dalam kesalehan. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan kepada Titus, anak waninya, anak kekasihnya, supaya dia dapat mengajar dengan penuh wibawa dan juga otoritas ilahi, bukan bersandar pada pengertiannya sendiri, bukan bersandar pada kekuatannya sendiri, tetapi wibawa dan otoritas ilahi. Titus harus menyampaikannya. Titus harus menjalankan tugasnya, pelayanannya kepada orang-orang atau kepada gereja Tuhan yang ada di Kreta. Maka hidup di dalam kehendak berarti hidup di dalam ketaatan terhadap firman dan juga di dalam panggilan pelayanan. Itu sebabnya setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Orang percaya dipanggil juga untuk menasihati di dalam terang kebenaran firman Allah. Orang percaya juga dipanggil untuk kemudian meyakinkan jemaat Tuhan. Sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan mereka dengan otoritas ilahi yang lahir dari kebenaran Injil. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, di dalam menantikan itu bukan berarti kita melarikan diri dari rutinitas dunia, bukan berarti kita melarikan diri dari realitas dunia, akan tetapi kita menjalankan kehidupan kita dalam kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan, kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan, menjalankannya di dalam disiplin rohani untuk mendidik, mengajar kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan di dalam menjalankan
tidak berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi menjalankannya dengan otoritas dan wibawa ilahi. Maka di dalam kita menantikan Kristus, hati kita diajar oleh anugerah Allah. Kehidupan kita dididik oleh karya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, sehingga kita beralih dari kefasikan dunia, kita beralih dari keberdosaan, kita meninggalkan segala dosa-dosa kita dan hidup di dalam kekudusan, menjalankan hidup dengan penuh bijaksana, menjalankan hidup di dalam kebenaran dan menjalankan hidup di dalam segala kesalehan. Itu sebabnya maka kita harus tertuju pada pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang telah dianugerahkan oleh Allah sendiri, yang senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada janji Kristus yang sudah pasti, yang akan datang pada kali yang kedua. Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Sebentar lagi kan, nanti malam kan, besok kan, maka kita harus terus jalan. Kita harus bekerja, tangan kaki kita, seluruh tubuh kita bekerja untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, melayani dengan penuh kesetiaan, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudari menantikan Kristus. Berarti setiap kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjalani hidup di dalam Kristus. Karena Kristus yang akan menguatkan setiap kita, menjalankan kehidupan kita di dalam anugerah-Nya, dipenuhi dengan pengharapan akan kemuliaan Kristus, dan diarahkan oleh kehendak-Nya untuk senantiasa bersaksi tentang Kristus kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Itu tugas kita, itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan.